Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat sekalian, seperti di thumbnail ya, fadilah keutamaan sholat berjamaah. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya di tahun 2000. Tepat di awal tahun 2000 itu, saya ingin menghafal Al-Quran. Tujuan menghafal Al-Quran itu dulu adalah karena ingin masuk perguruan tinggi di Timur Tengah, ya tepatnya di Universitas Madinah. Karena syarat masuk ke sana itu harus hafal 3 juz. Nah, akhirnya saya berangkat ke salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Saya sebutkan aja namanya, yaitu Pesantren An-Nur, Yogyakarta, pimpinan ada asuhan Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz Al-Hafiz, beliau guru saya. Nah, ketika di sana saya mulai menghafal Quran, tapi di awal-awal merasa kesulitan sekali menghafal Quran. Jadi dalam bayangan saya itu menghafal Quran itu mudah gitu. Emang sih awal-awal menghafal itu mudah, tapi mengulangnya itu cepat lupa lagi gitu. Mudah menghafal, cepat hilang. Akhirnya curhatlah sama eh, guru saya, yaitu Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, tentang permasalahan saya sulit menghafal. Kata beliau, ya, kata beliau itu, kamu rajin sholat berjamaah, kalau bisa tidak tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Artinya memang bukan sholat berjamaah masbuk gitu, betul-betul sholat berjamaah yang bareng imam dari awal gitu. Nah, akhirnya saya lakukan ya apa yang disampaikan nasihat dari guru saya waktu itu. Saya lakukan karena ingin sekali hafal Quran gitu. Karena ingin sekali kuliah di sana di Timur Tengah. Akhirnya eh, saya awali ya, walaupun berat di awal, sholat berjamaah dari mulai 5 waktu hari pertama itu sangat-sangat berat ternyata. eh, Melakukan amalan sholat berjamaah itu, dan banyak sekali gangguan-gangguannya. Dan kata guru saya ini sholat berjamaahnya harus 40 hari ya. Awal awal mulai itu bolong-bolong gitu, karena nggak biasa mungkinnya sholat berjamaah. Kadang dalam lima waktu itu ya, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, pas isya enggak gitu. Karena ya namanya anak pondok ya, suka jalan-jalan kemana nyari makan, subuh kesiangan ya. Akhirnya karena keinginan yang kuat ingin dimudahkan menghafal Quran, ketika itu saya lakukan walaupun berat untuk sholat berjamaah. Hari pertama, hari kedua, awal-awal ya berat gitu. Tapi setelah menginjak hari ke-11 itu mulai ringan ya, lakukan sholat berjamaah. Jadi 5 waktu itu tidak pernah tertinggal. Dan alhamdulillah sampai hari ke-40. Dan qadarullah, memang keajaiban sholat berjamaah ini luar biasa ternyata. Dan ketika itu menghafal Quran itu tidak terasa, Allah mudahkan. Saya setor hafalan itu setiap hari itu bisa setengah juz. Setiap hari setengah juz. Jadi dari setoran hafalan kan biasanya pada subuh ya, pada subuh terus setoran hafalan sampai jam 8 pagi ya. Nah, setelah setoran itu biasanya saya mulai menghafal lagi hafalan baru dari mulai jam 7 hingga jam 11. Jam 11 kesananya saya istirahat karena persiapan sholat berjamaah. Nah, itu karena setiap hari setengah juz, setiap hari ya. Akhirnya tidak terasa dalam jangka waktu 6 bulan selesai itu menghafal Quran. Padahal waktu itu targetnya cuma pengen 3 juz untuk syarat masuk ke Universitas Madinah saja.
Nah ternyata qadarullah, karena Allah kasih rezeki saya nikmat menghafal Quran, tiap hari itu menghafal Quran setengah juz, setengah juz, setengah juz. Udah dapat 3 juz, waduh, kok tanggung ya gitu. Akhirnya dilanjut aja gitu. Sampai tidak terasa 30 juz. Dan targetnya itu memang saya patok gitu. Waktu itu kan awal menghafal bulan Januari. Nah, pas awal menghafal bulan Januari itu saya target bulan Juni harus selesai. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan. Karena bulan Julinya sudah mulai pendaftaran di Universitas Madinah itu. Nah, setelah selesai, saya mulai daftar ke Madinah. Ternyata di Madinah, waktu itu kan syekh-syekhnya itu guru-guru besarnya datang ke Indonesia. Cuma sayang banget ketika itu ada kejadian ya di Indonesia tentang kerusuhan-kerusuhan gitu ya. Akhirnya mereka nggak datang. Jadi tidak jadi deh ke Madinahnya. Tapi walaupun begitu saya sudah punya ya apa ya kebaikan lah gitu menghafal Quran. Walaupun tadinya tidak ikhlas menghafal Qurannya karena tujuannya pengen masuk ke Madinah. Ternyata ya Allah kasih rezeki saya bisa hafal Quran ketika itu dalam jangka waktu 6 bulan, alhamdulillah. Dan sampai saat ini pun saya merasakan aneh gitu dan suka nyubit tangan sendiri gitu. Ini mimpi apa enggak sih? Sampai sekarang kok dulu bisa ya gitu 6 bulan hafal Quran, ngapal Quran gitu, setor setiap hari setengah juz, kok bisa gitu. Sementara yang lain itu teman-teman di pondok itu menghafal Quran itu sehari paling dapat 1 halaman, dan normalnya di sana itu 3 tahun selesai. Dan sampai sekarang saya merasakan, wah ini berarti bukan saya yang pinter, tapi memang Allah yang kasih rezeki melalui wasilah saya patuh kepada guru untuk melakukan sholat berjamaah selama 40 hari. Nah, tujuan saya bercerita seperti ini tuh mudah-mudahan ya teman-teman sekalian yang menonton video saya ini barangkali gitu ya punya cita-cita apa aja yang pasti di dunia mah semua kita punya cita-cita ya, mau diterima kerja atau pengen punya mobil, punya rumah, atau pengen umroh sekeluarga, barangkali ini bisa dicoba gitu. Sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram imam. Artinya imam takbiratul ihram, kita di belakangnya sudah standby ikut takbiratul ihram. Bukan berjamaah yang masbuk. Masbuk itu imam sudah 1 rakaat atau sudah berjamaah 1 rakaat kita baru datang, itu namanya masbuk. Dan itu termasuk berjamaah juga ya, secara fikih masuk ke berjamaah, cuman untuk mengejar ya, mengejar agar cita-cita kita segera terkabul. Nah ini bisa dilakuin ya, sholat berjamaah selama 40 hari. Atau apapun ketika kita mengalami kesulitan yang berat sekali. Karena saya yakin 30 juz juga berat untuk saat ini ya. Saya mengulang hafalan itu luar biasa. Tidak sanggup untuk mengulang hafalan dalam jangka waktu yang lama sekarang. Dulu tuh luar biasa, seharian bisa duduk kuat gitu. Dan itu rezeki dari Allah gitu. Allah kuatkan saya untuk menghafal 30 juz dalam jangka waktu 6 bulan ya. Dan mohon maaf ini bukan bertujuan ria ya, bukan bertujuan ingin wah hebat, enggak juga gitu. Tujuannya tolong digarisbawahi bahwa saya waktu itu juga mengalami kesulitan, sulit banget menghafal. Tetapi setelah melakukan ritual lah gitu ya, amaliyah atau amalan sholat berjamaah selama 40 hari, alhamdulillah ternyata Allah mudahkan. Barangkali nanti saya juga kalau pengen punya ini itu gitu, cita-cita,
Kenapa enggak gitu dikejar dengan sholat berjamaah? Apalagi kalau memang setelah 40 hari itu kita keterusan sholat berjamaahnya. Biasanya sih memang setelah itu, setelah 40 hari itu ya, selesai sholat berjamaah gitu 40 hari nggak tertinggal, biasanya sih merasa nggak enak kalau tidak sholat berjamaah. Ya, jadi sholatnya udah awal waktu, sholat berjamaahnya juga kan fadilahnya besar ya. Satu orang sholat sendirian nih dibanding sholat berjamaah kan beda gitu. 25 derajat sampai 27 derajat pahalanya. Dari situ saja sudah beda memang. Orang yang sholat sendirian mas satu dapatnya ini mah bisa 25 pahala. Jadi dahsyat lah gitu. Teman-teman sekalian, ini mungkin ya mudah-mudahan video ini menjadi sebuah video yang mengandung hikmah, pembelajaran atau inspiratif lah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengamalkan, dan ini juga buat saya sendiri sih sebenarnya, wasiat nasihat buat saya sendiri. Semoga saya juga bisa mengamalkan apa yang saya sudah pernah amalkan dulu tahun 2000 ya. Dan ini sekarang sudah tahun berapa? 2023 ya, berarti 23 tahun yang lalu gitu. Ya, ya semoga kita bisa istiqomah lah gitu. Ketika kita punya masalah besar, pengen cepat selesai gitu, kita bisa lakuin nih sholat berjamaah selama 40 hari. Ya, begitulah teman-teman kisah ini atau cerita ini. Tujuannya bukan untuk ria, tapi untuk berbagi pengalaman saya mengamalkan satu amalan yang luar biasa waktu itu sholat berjamaah selama 40 hari. Allah mudahkan menghafal Quran 30 juz dalam waktu 6 bulan. Sampai sekarang pun saya berasa mimpi, kok bisa gitu ketika itu bisa menghafal Quran selama 6 bulan. Padahal teman-teman saya itu ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Nggak selesai-selesai gitu. Pokoknya sempatkanlah waktu kita untuk sholat berjamaah. Jangan sampai tertinggal takbiratul ihram pertama. Kalau pengen semua urusan kita Allah mudahkan. Baik yang ringan, apalagi yang berat ya. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dunia maupun akhirat dengan wasilah kita sholat berjamaah. Ya memang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bahwa sesungguhnya sholat itu memang berat sekali. Lakabiratun illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang fokus ya dengan tujuan hidupnya. Ya kalau memang kita nggak fokus ya akan berat. Tapi kalau kita fokus, khusyuk ya, khusyuk dengan cita-cita kita fokus, dengan tujuan hidup kita fokus, dengan keinginan-keinginan kita fokus, kita akan berasa butuh dengan sholat berjamaah itu. Ringan untuk melakukannya. Ya semoga teman-teman sekalian terinspirasi ya dengan video singkat ini. Ya semoga teman-teman semua panjangkan umurnya, juga bisa Allah mudahkan untuk melakukan sholat berjamaah dalam jangka waktu 40 hari, syukur-syukur seterusnya sepanjang hayat, agar hidup kita Allah ringankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.